Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai perubahan tekanan darah setelah berolahraga senam dayak. Di sini kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Aulia Femila Raisa dengan NPM 10060240002 dan teman saya Indira Genio Barma dengan NPM 10060624006. Saya Yuli Ratna Septiani dengan NPM 10060224013. Selamat menyaksikan. Jadi, di sini saya akan membahas tentang latar belakang masalah, yang dimana tekanan darah ini merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Nah, aktivitas fisik seperti senam dapat mempengaruhi tekanan darah, baik meningkatkan maupun menurunkannya. Nah, oleh karena itu, penelitian di sini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perubahan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik setelah melakukan senam dayak. Nah, sebelumnya, apa sih senam dayak itu? Nah, jadi senam dayak itu adalah senam yang mengadopsi gerakan-gerakan dari tarian tradisional suku Dayak yang ada di Kalimantan, yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran tubuh sekaligus melestarikan budaya lokalnya. Nah, gerakan dalam senam dayak ini untuk biasanya meniru keluasan tari Dayak dan juga mengkombinasikan dengan unsur olahraga. Nah, halo, saya Indira. Di sini mau ngejelasin tentang pengertian tekanan darah sistolik dan diastolik. Yang pertama ada tekanan darah sistolik. Tekanan sistolik adalah tekanan pada dinding arteri ketika jantung berkontraksi dan memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu ada tekanan diastolik. Tekanan darah diastolik adalah tekanan dalam arteri saat jantung beristirahat di antara dua detakan, yaitu ketika jantung mengisi ulang darah. Selanjutnya di sini saya akan membahas perbedaan tekanan darah sistolik dan diastolik. Nah, mulai dari pengertiannya dulu. Sistolik ini adalah tekanan saat jantung berkontraksi dan memompa darah. Nah, untuk pengertian tekanan darah diastoliknya sendiri yaitu tekanan saat jantung beristirahat dan mengisi ulang darah. Nah, waktu terjadinya sistolik itu saat detak jantung berkontraksi, dan kalau yang diastolik itu antara detak jantung saat fase relaksasi. Nah, untuk risiko saat tinggi pada tekanan darah sistolik itu bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung. Dan untuk risiko tinggi diastolik yaitu bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan organ seperti ginjal. Nah, nilai normal tekanan darah sistolik itu sekitar 90 sampai 120 mm Hg, dan untuk nilai normal diastolik itu sekitar 60 sampai 80 mm Hg. Oke, jadi dalam video ini kami akan membahas berupa masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kapankah terjadinya peningkatan tekanan darah tertinggi, dan yang kedua yaitu kapan terjadinya penurunan tekanan darah terbesar. Oke, jadi di sini ada data tekanan darah yang berupa tekanan darah sistolik. Jadi di sini tuh ada pretest atau menit ke-0 yang dimana tekanan darahnya itu ada 122,03. Lalu di menit ke-1 ada 143,5. Lalu menit ke-3 146,65. Dan menit ke-5 ada 149,15, dan menit ke-15 ada 137,03, lalu menit ke-30 ada 130,18, menit ke-45 yaitu 124,71, dan menit ke-60 yaitu ada 118,5 tekanan darahnya. Jadi tekanan darah sistolik di sini meningkat dari yang awalnya 122,03 mm Hg saat pretest atau menit ke-0 mencapai 149,15 mm Hg pada menit ke-5, lalu perlahan itu turun hingga 118,5 mm Hg pada menit ke-60. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa puncak tekanan darah sistolik terjadi 5 menit setelah senam selesai dilakukan. Oke, selanjutnya di sini ada data tekanan darah diastolik, yang dimana pada saat pretest atau menit ke-0, data tekanan darah diastoliknya itu ada pada 79,15. Lalu pada menit ke-1 yaitu 90,12,
menit ketiga yaitu ada di 92,15, menit kelima ada di 93,27, menit ke-15 ada di 86,91, menit ke-30 ada di 84,62, menit ke-45 ada di 81,47, dan menit terakhir yaitu menit ke-60 ada di 77,47. Jadi tekanan darah diastolik ini mengalami peningkatan dari 79,15 tadi yang pada saat pretest menjadi 93,27 mm Hg pada menit kelima. Nah, kemudian dari situ mengalami penurunan kembali menjadi 77,47 mm Hg pada menit ke-60. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis data. Nah, kalau udah diamati nih datanya, ternyata tekanan darah sistolik maupun diastolik menunjukkan pola yang sama. Keduanya meningkat sesaat setelah berolahraga sebagai respon tubuh terhadap aktivitas fisik, lalu secara bertahap menurun ke angka normal. Nah, penurunan paling signifikan terjadi setelah 30 menit, menandakan proses pemulihan tubuh yang baik. Selanjutnya di sini aku akan membahas pengaplikasian Maple pada tekanan darah sistolik. Nah, pengaplikasian pada Maple ini yang paling utama kalian harus punya aplikasi Maple-nya. Nah, kalian klik aplikasi Maple-nya, lalu nanti ada worksheet yang kosong. Nah, lalu kalian ketik with curve fitting, lalu kalian enter. Lalu kalian ketik poin 1.2 sama dengan. Nah, lalu kalian jangan lupa kurung siku dan masukkan data-datanya. Nah, di sini aku memasukkan 0,122.03. Nah, artian 0 ini yaitu itu menit awal atau menit sebelum dilakukannya olahraga senam dayak. Nah, yang 122.03 ini adalah tekanan darah sistoliknya. Nah, kalian masukkan data tersebut sampai menit ke-60. Nah, untuk terakhirnya jangan lupa kalian kasih tanda titik 2. Lalu kalian enter, lalu kalian ketik PNT plot 1.2 sama dengan point plot dalam kurung point 1, simbol sama dengan box. Nah, untuk kata box ini kalian bisa huruf besar semua gitu. Lalu terakhirnya jangan lupa titik 2. Nah, lalu kalian enter, kalian ketik polycurve titik 2 sama dengan polynomial interpolation dalam kurung point 1, x tutup kurung. Nah, ini tuh saat kalian enter tuh nanti ada muncul persamaannya. Lalu kalian ketik polyplot titik 2 sama dengan polycurve, v sama dengan 0.8. Nah, akhirnya titik 2. Lalu setelah muncul, kalian ketik lagi display dalam kurung, lalu tanda kurung siku, PNT plot 1, polyplot, tutup kurung, siku, lalu tutup kurung, biasa. Nah, setelah kalian enter, ketik lagi plot dalam kurung. Nah, kalian bisa memasukkan persamaan yang telah tadi ditemukan. Nah, di sini nanti akan muncul grafiknya. Setelah itu, kalian bisa ketik fungsi perubahan tekanan darah adalah turunan pertama dari fungsi awalnya. Nah, kalian bisa ketik polycurve titik 2 sama dengan, lalu kalian bisa memasukkan persamaan yang telah tadi ditemukan. Nah, lalu kalian klik enter. Nah, kalau misalkan kalian mau memisalkan si persamaannya, kalian bisa ketik, aku misalkan sesuai contohnya R.2 sama dengan, lalu masukkan persamaan yang telah tadi ditemukan. Lalu aku mau mencari turunannya dari persamaan tersebut itu berapa. Nah, kalian memisalkan dulu, misal kayak S.2 sama dengan, nanti ada di bagian kalkulus, D per DX, F kali F. Nah, F-nya itu kalian bisa ganti ke huruf pemisalan persamaan yang telah muncul tadi. Nanti ada turunan pertamanya. Lalu selanjutnya, nah, kalian ketik solve
dalam kurung S sama dengan 0 kali X tutup kurung, lalu kalian enter. Nah, jika kita mau mencari turunan keduanya, kalian bisa memisahkan untuk S2 titik 2 sama dengan D per DX dari S. Nah, nanti itu akan muncul turunan keduanya. Nah, selanjutnya kalian bisa ketik subs untuk memasukkan atau mensubstitusikan ke dalam X-nya gitu. Nah, X-nya itu dari hasil solve yang tadi. Nah, di sini aku memasukkan solve X dari 2,01, lalu 3,75, lalu 11,09, 24,24, selanjutnya 39,44. Nah, dan yang terakhir 5,40. Dan yang dihasilkannya itu 400 sekian gitu. Nah, selanjutnya jika kalian ingin melihat grafiknya kayak gimana, kalian bisa klik tools, lalu tutors, lalu kalian pilih kalkulus single variable, lalu di situ ada curve analysis. Nah, selanjutnya setelah muncul, nah kalian ketik close untuk agar tidak susah-susah gitu ya mencari atau mengetik fungsinya lagi gitu. Nah, di dalam kurungnya kalian bisa isi dengan rentang intervalnya, yaitu A-nya sama dengan 0 dan B-nya 60. Nah, setelah kalian klik display, nanti akan muncul grafiknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian Maple pada tekanan darah diastolik. Pertama, kalian buka worksheet Maple-nya, terus kalian ketik with dalam kurung curve fitting, lalu enter. Lalu kalian ketik poin 1.2 sama dengan kurung sikunya buka kurung siku 2 kali 0,79,15. Nah, ini tuh 0 itu apa? 0 itu menit saat olahraganya. Nah, 79,15 ini tuh tekanan darahnya. Nah, untuk tekanan darahnya, untuk komanya itu menggunakan titik, jangan menggunakan koma. Sampai seterusnya kalian ketik sampai ke menit 60. Lalu titik 2 sama titik 2 enter. Kenapa pakai titik 2? Itu tuh biar nggak munculin hasil datanya gitu. Jadi tetap nggak kelihatan di situ yang warna biru. Nah, nanti setelah enter, kalian ketik PNT plot 1.2 sama dengan poin plot kurung buka poin 1, koma simbol sama dengan box kurung tutup titik 2 enter. Lalu kalian ketik polycurve titik 2 sama dengan polynomial interpolation dalam kurung poin 1, x. Nah, nanti kalau kalian udah enter, itu tuh hasil dari data yang tadi akan menghasilkan persamaan polinomial. Nah, udah itu kalian buat plotnya dengan mengetikkan plot dalam kurung, tinggal disalin aja persamaannya lalu di enter. Nanti akan muncul plotnya seperti yang ada pada gambar. Nah, di sini fungsi perubahan tekanan darah adalah turunan pertama dari fungsi awal. Nah, kalian ketik polycurve titik 2 sama dengan, lalu tinggal copy aja persamaan yang sebelumnya, lalu enter. Kalau udah polycurve, terus masukin persamaan yang barusan, nanti enter, terus kalian ketikin, bebas mau pakai huruf apa aja. Di sini aku pakai huruf Q besar. Kalau udah itu titik 2 sama dengan, tinggal di copy paste aja persamaan polinomial barusan. Ini itu buat nginput datanya. Nah, udah itu kita cari turunan pertamanya. Nah, turunan pertamanya aku namain diastolik. Terus diastolik titik 2 sama dengan D per DX. Kalian tinggal bisa klik aja ini di bagian kalkulus. Nanti bagian yang ada F-nya itu diganti, itu tuh fungsinya pakai yang Q barusan. Nah, kalau udah enter, nanti akan muncul persamaannya. Nah, udah itu kalian ketik solve. Terus udah solve kurung buka diastolik sama dengan 0,x. Ini tuh buat mencari titik
buat ngeliat gitu naik turunnya grafik. Udah itu kita cari turunan kedua. Nah, di sini aku namainnya diastolik 2. Udah itu nanti titik 2 sama dengan, nanti kalian klik aja ini D per dx untuk mencari turunannya. Fungsinya menggunakan fungsi diastolik yang turunan pertama. Nah, kalau udah enter, kalau udah di enter nanti akan muncul deh turunan keduanya. Nah, kalau udah ketemu nih turunan keduanya, nanti kalian tinggal masukin nih di substitusi x-nya. X-nya itu dari mana? X-nya itu dari turunan pertama. Kan nanti ketemu tuh x-nya buat nyari yang sebelumnya buat nyari kapan naik turunnya. Nah, ini memakai turunan kedua ini tuh untuk mencari kecekungannya gitu, kapan cekung ke atas, kapan cekung ke bawah. Nah, nanti tuh kalian masukin satu-satu dari sini x-nya. Kalau udah gitu pakai keturunan kedua. Nah, ini tuh merupakan titik kecekungannya. Nanti kalau misalkan minus berarti itu cekung ke bawah. Kalau hasilnya plus berarti itu cekung ke atas sampai ke x yang terakhir yaitu 55, sekian. Kalau udah, kita akan cari plotnya nih gimana. Nanti kalian klik tools, terus tutors, nanti klik calculus single variable, nanti klik curve analysis tutor. Nah, nanti kan muncul kayak gini nih. Nah, sebelumnya kalian klik close dulu. Nanti kalau udah muncul kayak gini, di bagian kurung yang dalam kurung yang kosong ini kalian ketik diastolik yang turunan pertama. Nah, kalau udah range-nya ini tuh dari A-nya itu dari 0, B-nya dari 60. Nah, nanti klik display, close. Kalau udah close, sebetulnya buat ngelihat naik turunnya kita ganti pakai 54,5 biar terakhirnya kelihatan gitu. Ini tuh turunnya di sini, nanti naiknya kapan gitu. Jadi lebih kelihatan. Enggak pakai di 60. Nah, 0 sama 60 ini tuh apa? Ini tuh menit saat berolahraga di tekanan diastolik. Nah, kalau udah nanti muncul deh plotnya, grafiknya. Nah, di sini ada kesimpulan yang telah tadi kita bahas. Yang pertama ini, tekanan darah ini mengalami peningkatan pada menit kelima setelah berolahraga. Lalu, penurunan tekanan darah terbesar terjadi setelah menit ke-30, dan senam dayak ini terbukti memberikan manfaat yang dalam melatih daya tahan tubuh, termasuk membantu memperlancar peredaran darah. Nah, berikut beberapa referensi yang kami ambil sebagai acuan dalam membahas perubahan tekanan darah sistolik dan diastolik. Kami mengambil referensi ini berupa jurnal yang berkaitan dengan pembahasan yang sudah kami bahas. Sekian video pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan video pembahasan kami. Semoga video pembahasan dari kami bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.